kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Makassar bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Pohon trembesi berukuran besar tiba-tiba roboh dan menimpa minibus di Makassar. 3 remaja yang diduga masih pelajar curi motor milik jemaah masjid. Desersi selama 6 bulan, anggota Polsek Makassar dipecat tidak dengan hormat. Kita ke informasi pertama, pohon trembesi besar yang berada di tengah pembatas jalan Urip Sumoharjo, Makassar, tiba-tiba tumbang dan menimpa minibus yang sedang melintas. Meski sempat terjepit di dalam kabin, sopir dan penumpangnya selamat. Tak ada angin dan hujan, pohon trem besi berukuran besar yang berada di tengah jalan Urip Sumoharjo, Makassar, tiba-tiba roboh pada Senin malam. Minibus yang kebetulan sedang melintas tertimpa dan mengalami kerusakan yang cukup parah di bagian kap mesin dan atapnya. Sopir minibus sempat terjepit batang pohon, tetapi berhasil ditolong oleh warga yang berada di lokasi kejadian. Sopir hanya mengalami luka ringan di bahu kiri, kedua penumpangnya juga selamat. Tidak ada saja langsung tiba-tiba pohon jatuh di depan mobil. Itu saja. Kita dari mana mau ke mana? Dari Mall Padang Kukang ke Bukit Katulistiwa 1. Mau mengantar konsumen? Iya, mengantar. Iya, tapi ada orang yang tolong di belakang. Sempat masuk kayu ya. Dari kendaraan kayu. Oh, jadi sempat terjepit di apa yang luka? Di bagian kiri putar. Oh, kena lebam atau? Tidak terlalu. Batang pohon yang cukup besar menutup badan jalan. Mau tak mau kendaraan yang hendak melintas putar arah. Akibatnya lalu lintas sempat macet. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Damkar Makassar tiba di lokasi. Mereka menggunakan gergaji mesin untuk evakuasi batang pohon. Sekitar 30 menit proses evakuasi selesai. Lalu lintas yang sebelumnya terganggu berangsur normal. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Ya, karena seringnya tawuran 2 kelompok pemuda di Kecamatan Talo, Makassar, aparat gabungan memperketat penjagaan di wilayah tersebut. Dalam sehari, tawuran bisa terjadi sampai 3 kali. Jalan Lembo yang menjadi perbatasan antara Kecamatan Talo dan Kecamatan Bontowala, Makassar, kembali mencekam pada Senin malam. 2 kelompok pemuda lagi-lagi terlibat tawuran. Kedua kelompok yang dipisahkan oleh kanal saling serang dengan batu, petasan bahkan anak panah. Dalam sehari tawuran bisa terjadi hingga 3 kali. Karena terlalu sering bentrokan, petugas gabungan dari polisi, TNI, Satpol PP dan kecamatan memperketat penjagaan dan pengawasan agar situasi tidak lagi memanas. Ini upaya-upaya dari kami sebagai pemerintah Kecamatan Talo langsung turun tangan dan dibantu dengan beberapa personil dari kepolisian maupun TNI. Jadi penjagaannya sampai kapan rencana ini? Nah, ini penjagaan kita masih tetap mulai kemarin sampai sekarang ini masih kita laksanakan penjagaan dalam waktu, dan kita tidak tahu dalam waktu sampai kapan ini. Tawuran kedua kelompok pemuda ini diduga dipicu dendam lama. Pemerintah setempat sebetulnya sudah melakukan mediasi dengan 2 kelompok yang terlibat, tetapi cara itu belum berhasil. Kami sudah berupaya untuk melaksanakan perdamaian kedua belah pihak. Pertama kita terakhir laksanakan di SMK 5 itu, ya pada saat itu penandatangan semua untuk tidak melakukan aksi-aksi yang bisa merugikan kita semua. Petugas gabungan disiagakan di 2 titik lokasi yang dianggap rawan tawuran. Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Ya, seorang pemilik kafe di Pangkep ditangkap saat sedang mengkonsumsi sabu-sabu di kamarnya. Dari tangan pelaku, polisi menyita sabu-sabu seberat 1,4 gram berikut alat isap. Satres Narkoba Polres Pangkep menggerebek sebuah kafe di Kecamatan Mandale, Pangkep pada Minggu malam. Dalam penggerebekan itu, polisi menangkap pemilik kafe berinisial SA yang sedang mengkonsumsi sabu-sabu di dalam kamarnya. Dari dalam kamar tersangka, polisi menyita 2 saset sabu-sabu, alat isap, timbangan digital, dan telepon genggam yang digunakan untuk transaksi sabu-sabu.
Residivis kasus narkoba ini diduga bukan hanya pemakai, tetapi juga pengedar. Jadi dia pengkonsumsi aktif, terus kita masuk kategori dia pengedar juga karena barang yang itu ya lumayan, tidak mungkinlah dikonsumsi sendiri. Ada berapa berat barang yang diamankan, Pak? Berat yang berdasarkan dari hasil lab itu 1,5 sekian gram, dan hasil pada saat ini selesai diperiksa semua itu 1,4 gram. Tersangka kembali dijerat pasal 114 subsider pasal 112 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman 5 tahun penjara. Muhammad Sardi melaporkan dari Pangkep. Pencurian sepeda motor lagi-lagi terjadi di Masjid Agung Sheikh Yusuf Goa. Tetapi kali ini pelakunya berjumlah 3 orang yang diduga pelajar SMA. Seorang remaja berjalan santai memantau situasi di sekitar Masjid Agung Sheikh Yusuf Goa. Ternyata ia menunggu kedua rekannya yang sedang beraksi mencuri sepeda motor milik jemaah masjid yang sedang beribadah. Setelah berhasil mencuri, ketiga remaja ini mendorong sepeda motor dengan tenang keluar masjid. Pencurian ini terjadi pada 22 Oktober lalu. Ironisnya, pelaku diduga masih berstatus sebagai pelajar SMA. Meski sudah mengetahui identitas pelaku, tetapi polisi belum berhasil menangkap ketiganya. Ini kami sudah mengantongi identitas pelakunya dan kami sedang melakukan pengejaran kepada ketiga terduga pelaku tersebut. Yang terduga pelaku ini mungkin sekarang dalam pelariannya karena ditahu bahwasannya dirinya dicari. Dan yang untuk kedua pelajar SMA, dugaannya pelajar SMA. Menggunakan seragam sekolah. Polisi sedang menelusuri keberadaan pelaku dengan berkoordinasi ke sejumlah wilayah karena diduga pelaku telah melarikan diri keluar wilayah Goa. Muhammad Sardi melaporkan dari Goa.